Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang berada di rumah. Berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Bu Mia. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik khusus, yaitu tentang kalimat efektif. Ini sebenarnya adalah bagian dari kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, tetapi perlu Bu Mia jelaskan secara lebih detail karena kebanyakan masih ada yang sering bingung membedakan kalimat yang efektif dan kalimat yang tidak efektif. Ya, jadi tujuannya adalah memahami kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan, terutama adalah kalimat efektif. Apa sih itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang susunan katanya mengikuti kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Tentu saja baik dan benar itu pedomannya apa? Pedomannya adalah PUEB. Ya, kalau dulu dikenal dengan EYD, kalau sekarang dikenal dengan PUEB, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kalimat efektif itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah sesuai dengan PUEB, ya, bukan EYD. Kemudian sistematis, ya. Kemudian tidak boros dan bertele-tele, dan juga tidak ambigu. Apa sih itu ambigu? Ambigu itu adalah multitafsir atau bisa diartikan lebih dari satu. Nah, kita akan jelaskan secara lebih detail pada ciri-ciri kalimat efektif. Nah, ada 5 cirinya. Yang pertama adalah kesepadanan struktur. Apa sih yang dimaksud dengan kesepadanan struktur? Jadi kalau di dalam kalimat, itu kan kalimat itu memiliki struktur, ya. Masih ingat nggak strukturnya apa? Nah, struktur paling sederhana dalam kalimat adalah mengandung subjek dan predikat. Tidak ada objek nggak apa-apa, nggak ada pelengkap nggak apa-apa, nggak ada keterangan nggak apa-apa. Yang penting ada subjek dan predikat. Ini adalah klausa minimal. Maka dalam kesepadanan struktur setiap kalimat harus punya subjek, harus punya predikat. Kalau tidak ada subjek berarti tidak efektif, kalau tidak ada predikat berarti tidak efektif. Yang kedua, untuk mencapai kesepadanan struktur ini, jangan taruh kata depan atau preposisi itu di depan subjek karena karena akan mengaburkan pelaku dari kalimatnya. Misalnya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Bagi di sini menunjukkan keterangan, sehingga kalimat ini itu adalah kalimat yang tidak memiliki subjek atau semuanya adalah keterangan. Nah, biar ada subjek dan predikatnya gimana? Hilangkan kata bagi yang ada di awal kalimat. Maka semua peserta adalah subjek, diharapkan predikat, kemudian hadir tepat waktu adalah pelengkap. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hati-hati dalam penggunaan konjungsi yang berada di depan predikat karena akan menjadi perluasan dari subjek. Misalnya, dia yang pergi meninggalkan saya. Dia yang pergi meninggalkan saya. Yang pergi meninggalkan saya itu adalah perluasan dari subjek dia. Gitu. Sehingga kalimat ini ya dia yang pergi meninggalkan saya, strukturnya adalah subjek, tidak ada predikatnya, ya kan? Ya. Nah, bagaimana biar kalimat ini menjadi betul? Menghilangkan kata yang di depan predikat, yaitu dia pergi meninggalkan saya. Paham ya sampai sini ya? Kemudian, tidak bersubjek ganda. Maksudnya bahwa kalimat itu bukan berarti tidak boleh lebih dari satu subjek. Hanya saja kalau memang subjeknya sama, maka lebih baik digabungkan saja. Misalnya, adik demam sehingga adik tidak masuk sekolah. Kan subjeknya sama ini, ya. Maka mending digabung saja. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Ini lebih efektif.
Yang kedua cirinya adalah kehematan kata. Kehematan kata itu tidak menggunakan kata yang tidak perlu ya atau bertele-tele. Biasanya sering terjadi pada kata jamak dan kata yang bersinonim. Misalnya yang contoh penggunaan kata jamak ya. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian. Nah, para itu menunjukkan jamak. Siswa-siswi itu jamak. Berjamak ditambah jamak nanti jadinya berjamak-jamak ya. Sehingga biar lebih efektif gunakan salah satu saja. Para siswa, nggak usah ada siswinya, atau siswa-siswi saja tanpa ada para. Ini akan lebih efektif. Kemudian kata sinonim ya. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Masuk itu tentu saja ke dalam, ya, tidak ada masuk keluar atau masuk masuk ke samping dan sebagainya. Sehingga ini tidak perlu, ya, hapus saja ia masuk ke ruang kelas. Naik ke atas, turun ke bawah, ya. Atau misalnya hari ini Bu Mia memakai baju berwarna hitam. Hitam itu sudah warna, nggak perlu dikasih berwarna hitam lagi, cukup hari ini Bu Mia memakai baju hitam. Itu sudah sudah tepat seperti itu. Dan banyak ya kata sinonim lainnya. Kemudian kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk itu biasanya menyangkut soal imbuhan yang ada di dalam kalimat, ya. Biasanya menggunakan kata imbuhan yang digunakan secara paralel. Itu harus sama. Misalnya hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Nah, ini kan ada kata berimbuhan yang dipakai secara paralel. Tapi di sini ada yang tidak menggunakan imbuhan me. Nah, maka lebih baik ya biar efektif diubah menjadi me semua. Cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Ketegasan makna bahwa tidak selamanya subjek itu harus berada di depan, ya. Yang mana dulu yang ditegaskan, maka itu yang taruh depan. Misalnya, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Ini kan sebenarnya kalimat perintah. Kalau kalimat perintah itu yang penting pelakunya atau perbuatannya? Perbuatannya kan, sehingga harusnya predikatnya dulu yang taruh di awal. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Itu lebih efektif. Kemudian yang kelima adalah kelogisan kalimat. Kelogisan ini berperan penting untuk menghindari kesan ambigu. Ambigu itu adalah bermakna ganda, ya, atau bisa ditafsirkan lain. Misalnya, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kamu bisa mempersilahkan waktu dan tempat. Yang dipersilahkan Bapak Kepala Sekolah atau waktunya? Kepala sekolahnya kan ya. Harusnya Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Seperti itu ya. Yang disebut dengan kelogisan kalimat. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya adalah kata serapan. Bahasa Indonesia itu banyak menyerap dari bahasa asing karena memang ada beberapa kata yang itu tidak bisa diterjemahkan atau tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, kata serapan yang dipakai dalam bahasa Indonesia itu tidak langsung semuanya diserap ya, tetapi harus harus melalui berbagai tahap atau berbagai proses. Yang pertama adalah adopsi. Adopsi itu mengambil utuh bentuk dari bahasa asing secara keseluruhan tanpa diubah-ubah. Misalnya supermarket, plaza, mall gitu ya. Walaupun kalau supermarket itu sebenarnya ada padanannya ya, kayak swalayan gitu ya, tapi kayak kurang tepat karena kalau swalayan itu lebih ke kayak toko yang kecil, sedangkan kalau supermarket itu besar. Jadi supermarket itu sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah sedikit pun kata ya atau hurufnya. Kemudian yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi itu proses penyerapannya sudah diadaptasi ke bahasa Indonesia. Misalnya pluralization itu diubah menjadi
pluralisasi atau globalization, diubah menjadi globalisasi atau sistem. Dari bahasa Inggris itu pakai Y, diubah ke bahasa Indonesia menjadi I, itu namanya proses adaptasi. Kemudian penerjemahan itu berarti apa namanya